Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, semangat luar biasa. Nah, kali ini Bundadi mau membahas mengenai bagaimana mandiri secara ekonomi. Nah, ketika kita melihat remaja-remaja di negara-negara besar ya, mereka terkadang melakukan pekerjaan paruh waktu atau freelance. Apa ini maksudnya? Pekerjaan paruh waktu atau freelance itu bisa dikerjakan ketika meskipun kita memiliki kegiatan tetap, misalkan sekolah ini, anak-anak sekolah gitu ya. Tetapi mereka itu ada waktu untuk bisa bekerja, tapi tidak terikat. Asalkan bisa memenuhi target untuk mendapatkan salary atau gaji atau uang ya. Tetapi terkadang anak-anak remaja itu tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang, apalagi mereka tidak pernah mendapatkan ilmu di dalam rumah mereka, keluarga mereka, ketika dia meninggalkan rumah, kemudian bisa bekerja dan melakukan sekolah. Jadi ke pemikiran mereka, karena mereka tidak belajar dari keluarga di rumah, bagaimana harus membayar hal-hal yang penting. Misalkan di dalam rumah kan pasti ya kebutuhan selama sebulan pasti ada membayar listrik, ada membayar air, kemudian ada hal-hal yang harus diwajibkan, membayar sekolah seperti itu ya, mungkin yang masih sekolah. Kemudian untuk makan sehari-hari, memasak. Kemudian untuk kebutuhan sekunder, misalkan untuk HP atau untuk membeli kuota tuh. Tapi itu kebutuhan sekunder ya. Untuk kebutuhan sehari-hari yang wajib itu mungkin kan untuk kebutuhan baju yang secukupnya, untuk untuk minum kita, untuk pembayaran yang wajib tiap bulan dilakukan, membayar listrik, lampu sama ya, listrik, terus kemudian air, ada mungkin hal-hal lain yang mungkin harus dibayar ya, seperti kewajiban untuk membayar sekolah, untuk iuran-iuran di warga, mungkin seperti itu ya. Nah, terkadang anak-anak ini hanya berpikiran apa yang menjadi keinginan mereka saja, bukan belajar dari apa yang seharusnya kebutuhan yang harus didulukan untuk ketika mereka memiliki uang ya. Jadi kadang mereka hanya memikirkan, wah aku lagi kepingin beli gadget, mungkin seperti itu ya, HP, atau pengen membeli baju yang mahal seperti itu, atau sandal sepatu yang mungkin mahal, branded, tanpa mereka memikirkan harus membayar air, membayar listrik itu tadi ya. Nah, ketika anak-anak remaja yang sudah terlanjur keluar dari rumah, tidak mau mendengar nasihat orang tua, memiliki kebebasan, akhirnya mereka salah melakukan mengelola uang sedemikian, dan mereka kebanyakan untuk mengeluarkan uang itu hanya untuk kebutuhan, untuk keinginan, bukan kebutuhan. Akhirnya mereka tersesat dengan apa yang dia miliki dengan uang itu. Contohnya ini ada anak bernama Jos ya. Dia itu rupanya bekerja paruh waktu sebagai marketing. Ya, kalau marketing, ketika kita bisa closing, ketika perusahaan memberikan bonus yang tinggi, pasti seorang marketing akan sukses itu karena seperti itu ya, karena dia berhasil untuk closing. Istilahnya ketika dia menjual sesuatu produk dan dia berhasil untuk mendapatkan apa yang dia jual dan yang dinamakan closing, itu pasti akan mendapatkan bonus reward yang banyak. Marketing yang sukses pasti akan memiliki uang yang banyak ya. Tetapi terkadang ada oknum manusia yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang, karena dia sudah memiliki uang banyak, lupa dengan apa yang
dia harusnya dulukan dan hal-hal yang baik apa yang seharusnya didulukan. Contohnya Jos ini. Jos itu karena dia memiliki uang banyak, akhirnya dia mulai berfoya-foya. Wah, kok gampang cari uangnya. Kita clubbing, kita party-party, kemudian dia mulai minum-minum minuman keras, dia mulai main perempuan, dan pastinya uang yang dikeluarkan tidak terkontrol dengan baik ya, dan dia mulai menyesal, sedih, akhirnya uang yang diperoleh hilang dengan sendirinya. Maka dari itu kita harus bisa mandiri secara ekonomi itu ketika kita memang benar-benar sudah belajar tentang keuangan dengan baik, dan belajarnya itu kita bisa belajar dari orang tua kita yang bijak di rumah, yang mereka mengerti bagaimana cara mengelola uang secara baik. Dalam 1 bulan itu jangan sampai ada surplus minus di dalam kebutuhan sehari-hari. Maka hal itu perlu belajar untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, pembahasan berikutnya nanti kita akan belajar sebelum kita pergi apa yang harus kita bekali dalam hidup kita. Salam Bunda Di.